Manfaat lain apa? Manfaat lain dari dasar ini adalah cetak surat. Nah, di sini cetak surat yang akan dibutuhkan desa hari-hari. Setiap harinya itu setidaknya ada perangkat desa yang melayani warga untuk cetak surat. Nah, di sini yang biasanya aplikasi di luar sana itu aplikasi khusus cetak surat, khusus kependudukan, khusus lainnya. Nah, di OpenSea tidak. Cetak surat sudah ada dalam satu menu. Ada menu keuangan, ada menu kesehatan, kehadiran, bahkan ya perangkat desa, dan lainnya nanti ada di sisi kiri ini, pembangunan lapak dan lain-lain. Nah, cetak surat ini adalah fitur yang digunakan harian dan benar-benar penting untuk sebuah aplikasi di desa. Contoh, saya ingin menyetak surat yang biasa dibuat adalah domisili. Nah, saya buat sekarang. Kemudian, nah ini kepala desa belum ditentukan untuk yang desa baru ya dibuat. Karena apa? Karena kita belum menentukan sebuah kepala desa di sini untuk pemerintah desa. Jadi kita buat di sini, kita input kepala desa beserta seluruh perangkat desa dan staf yang ada di desa. Jadi saya tambahkan untuk perangkat desa ini bisa dari database penduduk tadi, yang mana hanya di baru satu ya. Kemudian bisa yang tidak terdata. Jadi misalkan ada orang luar yang biasanya menjadi perangkat desa boleh diinput di sini. Tapi sebaiknya tetap diinput di database desa karena di sana ada penduduk tidak tetap kalau memang untuk dibuat di sini. Saya ambil contohnya misal, atau saya buat satu ya, misalkan nama Eka Rezeki tanpa gelar, kemudian saya simpan. Tips kembali yang pertama tadi, klik simpan, maka ada button warna merah yang perlu diisi, kepala desa, simpan. Selesai, maka ketika kita kembali ke cetak surat tadi, cetak surat, maka kita bisa cari, misalkan tadi domisili ya, domisili, buat. Kita cari namanya siapa, misalkan tadi Ariati, kemudian keperluannya apa, untuk bekerja, contohnya. Dan kita pilih di sini, penanda tangannya siapa, kadang ada kepala desa, ada sekdes selaku atas nama, ada kasikaul selaku UB, dan seterusnya. Klik lanjutkan. Nah, di sini draft, kita bisa cek apakah data yang diinput sudah sesuai. Misalnya sudah lihat di situ sama apa tidak dan lain-lain. Nah, ketika sudah sesuai, maka kita tinggal tinjau PDF dan dicek lagi, sudah sama, tinggal cetak. Maka hasil cetaknya ini tinggal kita print. Nah, tidak sampai 10-20 detik, cetak surat sudah semudah ini di OpenSID. Jadi tidak lagi perlu untuk menunggu lama lagi. Contoh surat lainnya, misalnya surat keterangan usaha. Kemudian kita buat sama, cari nick-nya, kemudian nama usaha misalkan peternak lele. Nah, ini saya salahkan ya dulu ya, peternak ini nggak apa-apa, kita sambil demonstrasi. Keperluannya pinjam dana. Maka ketika penandatangan kepala desa, lanjut. Nah, di sini perangkat desa tetap perlu tadi melihat pinjam dana. Nah, ini peternak, salah, tidak perlu kembali, benarkan saja di sini. Peternak lele dan lainnya ketika ingin disesuaikan. Itu. Kemudian tinjau. Sudah sesuai peternak. Kemudian kita cetak. Jadi, ada dua perbedaan dari surat ini. Pertama, satunya tidak ada QR code. Kedua, ada QR code-nya. Apa itu fungsinya? QR code di sini untuk membedakan bahwa, atau untuk memberikan ya, bukan sebagai TTE, tetapi untuk memberikan bahwa surat yang dicetak dari desa ini asli, benar dari desa tersebut.
Bapak Ibu mungkin bisa jika di handphonenya memiliki aplikasi QR code, scan QR code, boleh di scan. Saya kasih mungkin waktu 5 detik, akan ada hasilnya terkait dengan keabsahan website ini. Itu terkait dengan surat. Tetapi bagaimana di surat ini, kenapa tidak ada? Bisa diatur Bapak Ibu. Jadi di pengaturan surat di sini itu ada yang namanya tadi domisili, tidak ada. Domisili kita edit di pengaturan surat. Maka di sini ada tulisan tampilkan QR code. Nah, di sini pilih iya atau tidak. Seperti itu untuk di pengaturan secara umum untuk penggunaan aplikasi OpenSheet ini. Namun manfaatnya, satu kali kita modifikasi script ini, bukan script ya, mohon maaf, template surat ini, kemudian sesuai kebutuhan yang ada di desa, maka selamanya kita bisa memanfaatkan itu untuk cetak surat, apapun itu. Secara default, OpenSheet memberikan surat sebanyak 42 jenis. Surat ini bisa ditambah oleh desa masing-masing, juga bisa diedit di pengaturan surat tadi. Ketika ingin edit, boleh, tapi ketika ingin menambah juga boleh, sesuai dengan kebutuhan tadi. Begitu juga dengan surat dinas, misalnya ini keperluan surat laporan, undangan, dan lain-lain, bisa menggunakan surat keterangan dinas. Itu dari saya terkait dengan ini. Nah, arsip desa sama seperti tadi. Ketika kita ini di halaman depan, di sini sudah ada surat tercetak 2. Inilah arsip kita yang dapat kita berikan kepada pihak tertentu yang berkepentingan. Jadi contohnya surat tadi bisa kita unduh lagi ketika hilang misalnya atau terdelete. Kemudian QR code-nya tadi bagaimana? Oh, ini halamannya apa yang tampil. Nah, ini contohnya. Jadi benar ditandatangani oleh siapa, jam berapa, itu kelihatan dengan nomor surat berapa. Jadi tidak bisa dipalsukan lah bahasanya ya, karena surat tersebut bukan TTE, tapi lebih kepada QR code ini memberikan keaslian. Kalau TTE, mohon izin, filenya yang dicek keasliannya menggunakan verify PDF. File PDF itu yang asli. Ketika TTE file itu dicetak, ya tidak bisa diketahui lagi keasliannya, karena kan file TTE lebih kepada filenya ya, bentuk filenya itu yang bisa dicek asli atau tidak. Itu terkait layanan surat ini. Dan lain-lain, ketika kop surat belum sesuai dan lain-lain, itu bisa masuk ke pengaturan surat. Fokusnya di situ. Jadi mengenai surat tidak perlu buka menu yang lainnya, tapi di menu ini, di modul ini, bisa kita pengaturan surat sesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing. Ini yang juga salah satu unik di OpenSheet. Jadi desa bisa custom, bisa sesuaikan template suratnya. Ketika belum sesuai, tidak langsung jadi serta-merta kamu harus pakai ini. Sesuai nggak sesuai dengan format desa, silahkan pakai ini. Tidak seperti itu. OpenSheet tidak sekaku itu. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, tidak kalah penting juga sama ketika kita buka aplikasi website desa. Ini sama. Di website desa ini adalah yang diakses oleh publik. Jadi benar-benar dibutuhkan oleh pengunjung ketika itu, bulan ini ada 1 penduduk yang masuk, atas nama siapa, Ariandi Cafe 36 tahun, dan seterusnya. Surat juga sama tadi, kita buat hari ini 2. Semakin ini berisi, berarti kan menandakan semakin aktif desa tersebut menggunakan aplikasi ini. Sama seperti data wilayah tadi, Ariandi dan Kavi 100% laki-laki. Kemudian hal lain yang bersifat statistik, contoh tadi ya, di statistik kependudukan. Maka di situ akan otomatis terlihat seperti tadi, diploma 1 orang. Pekerjaannya tadi apa? Saya juga lupa tadi diisi apa. Pekerjaan. Nah ini, pedagang ya tadi ya, mohon izin. Siapa saja pedagang itu, 1 orang, bisa diklik. Dan di sini bisa langsung dicetak ketika kepala desa membutuhkan. Mau disensor nick-nya atau tidak, boleh.
tinggal di Ctrl P cetak. Nah ini itu, jadi kepala desa ketika membutuhkan, saya ingin perlu data pedagang, perlu data apa, perlu data anak yatim misalnya, bahkan lain-lain, termasuk di sini ada status penduduk tersebut, hubungan dengan kakaknya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada misalnya dia termasuk menantu, orang tua dan lain-lain.